Dia ingin hidup ke dunia ini hanya minta waktu barang sejenak untuk sholat. Kita waktunya banyak, sholat malas. Dengar kalian? Hei, dengar kan? Ulah. Ibu kalau ku panggil nyaut-nyaut lah sikit. Bukan begitu, biar tahu aku di situ masih ada tanda kehidupan. Diam-diam lewat. Tere dulu, Bu. Kebahagiaan itu bukan materi. Ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk, tapi tak mampu membeli tidur yang nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para asatis yang hadir malam ini yang dimuliakan Allah, Pak Kecik yang malam ini juga hadir yang kita hormati, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mari pusatkan perhatian, melihat, mendengar, menyimak, boleh bertanya, boleh mengkritik seputar apa yang saya jelaskan di durasi waktu yang terbatas pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Malam ini kita hadir dalam acara Isra dan Mi'raj. Isra bentuk fi'il lazim dari kata asra yusri isra'an, artinya berjalan. Berjalan itu ke depan, ke belakang namanya mundur. Orang Islam, orang beriman harus maju, tak boleh mundur. Rasulullah mengingatkan kita di malam ini, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa hari ini amalnya, ibadahnya, pekerjaannya lebih baik daripada kemarin, dia beruntung. Sama dengan kemarin, dia rugi dan tertipu. Wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Ketika hari ini amalnya, ibadahnya, pekerjaannya lebih buruk daripada kemarin, sungguh dialah orang yang hari-harinya berada dalam laknat Allah. Kemarin adalah hayalan, hari ini adalah kenyataan, esok lusa adalah harapan. Bagaimana harapan kita di hari esok? Tergantung prestasi amal dan kerja kita di hari ini. Mi'raj. Mi'raj itu bentuk isim alat dengan masdar urujan au mi'rojan. Kalau ditasrif berakar dari kata a'roja ya'ruju. Artinya naik atau tangga. Naik itu ke atas, ke bawah namanya. Kau udah bercakap ibu-ibu, aku turunlah. Ke atas namanya naik, ke bawah namanya turun. Apa artinya? Orang Islam, orang beriman harus berupaya, bersungguh-sungguh. Tunggu dulu ya, Bu. Aku bingung ceramah di sini. Ke depan aku tak nampak, di belakang pun tak nampak juga. Cocok kan?
Ini kritik saya pertama untuk kebaikan, gak apa-apa lah ya. Nanti lain kali bikin acara itu lampunya di depan, jangan di tengah. Saya tahun 97 udah jadi ustadz. Jadi pengalamanku yang kayak gini banyak, maka aku bagi. Tadi dibagi kue sebelum acara, ini yang saya senang. Jangan lagi bagi kue itu masuk dalam tertib acara, ribut. Kayak gini udah tenang. Udah aman, Bu? Udah habis teh manisnya? Ah, inilah. Berarti ada ronde kedua ini. Ronde kedua bandrek lah. Oh, kopi ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Mi'raj. Nampak tak nampak penting masih dengar suaraku kan? Mi'raj itu artinya naik. Naik itu ke atas, ke bawah namanya turun. Apa artinya? Orang Islam, orang beriman harus berupaya. Bagaimana caranya? Seluruh rangkaian ibadah yang dilakukannya bisa mi'raj, artinya naik. Nanti ketika kita teliti akhir ibadah itu, cuma dua. Secara vertikal namanya makbul, secara horizontal namanya mabrur. Cuma dua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ibadah kita itu mi'raj? Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Apa maksud hadis itu? Salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, mengarang kitab Hasyiah Al-Bajuri. Yang punya kitabnya tengoklah. Salat itu ada yang bersifat sunaiyah, 2 rakaatnya. Salat apa, Bu? Subuh. Ada yang bersifat sulaniyah, 3 rakaatnya. Maghrib. Ada yang bersifat rubaiyah, 4 rakaatnya. Zuhur, asar, isya. Kenapa salat itu ada yang 2, 3, dan 4 rakaatnya? Kenapa enggak 2 semua, 3 semua, atau 4 semuanya? Allah pemberi syariat tidak percuma membuat hukum itu percuma begitu saja. Maka Allah memberi informasi dalam surah Al-Fatir ayat 1, ternyata malaikat itu pun ada yang punya 2, 3, dan 4 sayap. Untuk apa sayap? Alat terbang. Maka dikiaskanlah oleh sebagian ulama solat itu seperti sayap. Orang yang solat bersayap. Makin banyak solatnya, makin banyak sayapnya. Semakin banyak sayapnya, semakin besar peluang dia untuk terbang membawa amalnya ke makom tertinggi di sisi Tuhannya. Maka disebut oleh Nabi, solat itu kendaraan pengantar amal kepada Allah. Artinya, rajin ibu puasa, tapi nggak solat, maka puasanya tidak mi'raj. Rajin baca Quran, tapi nggak sholat. Qurannya tidak mi'raj. Adik-adik udah pandai baca Quran? Dulu belajar Iqra atau alif-alif? Ibu dulu belajar Iqra atau alif-alif? Lip date, alif bawah, i alif depan, u. Saya ceramah beberapa malam yang lalu di Sibolga. Saya tanya anak Sibolga, Bu, Tapanuli Tengah. Lip date, alif bawah, ya alif depan, tak tahu. Beda metode rupanya, beda umur. Wausin sabdu date, wasin date, salam date, lamim depanmu. Ini alif-alif ini, Bu, lain daerah, lain cara membacanya. Kalau di kampung kami, Pak, di Mandailing Natal, tepatnya sebuah desa kayu laut 5 kilometer. Di bawah, di atas pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purba Baru. Di sana ujungnya beda. Lip date, alif bawah, i alif dopen, u. Makin peningok bacanya. Kalau di Padang lain lagi. Alif tido niti, di bawah 1 niti, tadi ateh 2 niti, sa di ateh 3 niti. Peningok bacanya. Lebih keren lagi di Tanjung Balai. Alif togak bagai batang, babengkok bagai sampan. Tak begitu juga, sasamo sajo.
Baru ini ku tengok ceramah di Aceh, berpantun-pantun protokolnya. Ini berarti bukan orang Aceh ini. Ditransfer dari Melayu. Nah, jadi bapak-bapak hadirin jamaah dimuliakan. Baca rajin baca Quran. Nah, itu tengok. Adik, itu tadi anak-anak atau udah remaja? Nah, kalau tinggal bersama aku di Medan, jadi ku bikin itu. Serius. Cuman nasihat saya untuk adik saya awalnya kori pak. Dulu awalnya ku paksa, hampir-hampir mirip suaraku dengan dia. Hampir. Ya, kalau bahasanya setara. Ya, saya terakhir tingkat provinsi di remaja. Cuman sekarang jangan tanya lagi mengaji, karena fokusku udah dakwah. Hancur total. Kenapa? Dulu guru berpesan, anak-anak, jangan kau paksa suaramu, nanti umur sekian kau nggak bisa lagi. Betul. Nah, jadi Adinda tadi itu, kalau masih usianya di taraf anak-anak, jangan dipaksanya suaranya, karena dia punya potensi yang luar biasa. Nanti tengok, di tingkat remaja, takut kita pecah pancaroba, habis. Jadi nasihat saya, karena itu pernah terjadi kepada saya. Nah, mudah-mudahan beliau Ananda tadi sukses dalam karirnya, bisa mewakili Kota Langsa sampai tingkat nasional, mungkin sampai tingkat internasional. Amin. Kalian senang gak neng orang baca Quran kayak gitu tadi? Alah, kalian aja main handphone, Ustaz tengok tadi kok. Orang baca Quran, kalian main game. Nah Bapak Ibu, rajin baca Quran, tapi tidak sholat. Qurannya tidak mi'raj. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan sampai kepada Allah tanpa kendaraan. Maka kendaraan utamanya adalah sholat. Maka betapa penting sholat dalam hidup, jangan ditinggalkan. Walaupun di ujung waktu. Abu Ishaq As-Siraji mengarang kitab Al-Muhazzab. Kitab itu disyarah ulama besar dengan Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Muhyiddin Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi. Wa yajuzu ta'khiris shalah. Kadang-kadang diperbolehkan kita mentakhir salat. Liqaulihi, karena Nabi bersabda, awal waktu mendapat karunia, akhir waktu mendapat kemaafan. Wa li'anna law lam tujawwiz ta'khir. Ketika seseorang tidak diperbolehkan menunda salat pada awal waktu, la doko alam nasi fasumi halum bitakhir, akan terjadi kesukaran dalam melakukan ibadah ini. Saya kasih Bapak sejarah. Ya. Adanya sami Allahu liman hamidah dalam salat itu karena Abu Bakar telat salat asar sebab melayani tamunya. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib. Sekarang pertanyaan saya, kita ngaji dulu ya. Karena aku udah diwanti-wanti sama Ustadz Azan tadi, fokus sholat katanya. Nah, fokus aku nih 90% lah. Banyak yang gagal sholat. Nah, udah insya Allah. Jadi ketika Abu Bakar kedatangan tamu, Nabi sudah hampir mulai sholat asar di masjid. Pertanyaan, apa hukum sholat di awal waktu? Wajib atau sunat? Wajib. Jam berapa tadi sholat maghrib? Isya? Zuhur tadi jam berapa? Asar? Semalamnya? Semalamnya? Enggak ada pendapat yang mengatakan sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Sunnah muakkad. Tapi walaupun sunnah muakkad jangan ditinggalkan. Ya Rasulullah, apa ibadah yang paling dicintai Allah dalam Islam ini? Kata Nabi, sholat kamu pada awal waktu. Walau sholat di awal waktu hukumnya tidak wajib, tapi dia memiliki rating tertinggi dari fadilah. Itu makanya ketika datang tamunya, Abu Bakar mempraktikkan hadis yang kedua. Apa hukumnya melayani tamu? Wajib. Jadi ketika Abu Bakar melayani tamunya pulang, maka Abu Bakar keluar dari rumahnya berlari-lari mengejar jamaah Nabi. Maka turunlah malaikat Jibril, ya Muhammad, panjangkan bacaanmu karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaahmu. Dalam riwayat yang lain, Nabi mau bangkit, datang Jibril mengepakkan sayapnya sehingga Nabi itu nggak bisa bangkit.
Dua kitab aja tengok, satu Hasyiah Al-Bajuri, satu Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi. Dua, jumpa itu penjelasannya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berlari-lari Abu Bakar, datang malaikat Jibril, panjangkan bacaan. Kadang-kadang diperbolehkan memanjangkan bacaan, kadang-kadang makmum ini mengalah-alahi imam. Panjang salah, pendek amin, yasin, yasin, berapa ayat ini? Dah, tandai nyawa. Siapa imam kita besok malam? Ustaz Yasin. Meraja imamnya, dipendekkannya. Amin. Inna toina, beretet juga mau yang payah lah Ustaz. Begitu banyak ayat Quran cuma inna toina dibacanya. Panjang salah, pendek. Terakhir banyak imam-imam sekarang sholat karena makmum, bukan karena Allah lagi. Asal sholat, ijazah kulhu. Asal sholat, ijazah kulhu. Berbulat-bulat, ijazah kulhu. Terakhir makmum tebak-tebakan di belakang, Bu. Amin. Pasti ijazah, pasti ijazah. Ibadah kayak gitu ya, Bu. Cocok? Sampailah Abu Bakar di masjid, di pintu masjid. Dia lihat Nabi belum berakhir sholatnya, spontanitas dia senang. Alhamdulillah. Rukuklah Nabi. Allahu Akbar. Awal mulai bangkit dari rukuk berdiri namanya apa? Iktidal. Allahu Akbar. Disitulah Nabi merubah bacaannya dengan interupsi imam. Sami interupsi Jibril. Sami Allahu liman hamidah. Coba artikan sami Allah. Sami'a fi'il madi majhul, timbangannya fa'ilah. Sami Allah. Allah telah mendengar liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Siapa yang memuji dia tadi? Abu Bakar. Dari cerita ini dapat dua ilmu. Pertama, adanya sami Allahu liman hamidah dalam sholat karena Abu Bakar telat sholat asar sebab melayani tamunya. Dalam Irsyadus Syarhi Bisarhi Sahih Al-Bukhari Imam Al-Qastallani, ada 24 tempat boleh menunda sholat tidak pada awal waktu. Satu di antaranya sebab melayani tamu. Jadi jangan tidak sholat walaupun harus di ujung waktu. Tapi jangan tiap hari pula sholat asar jam 6. Bedakan adat dengan hajat. Kalau adat sekali-sekali dibenarkan, makbuanhu. Tapi kalau tiap hari dia sholat asar jam 6 sore, dia kena ayat. Fawailul lil alladzina hum. Nah, satu. Jadi jangan tidak sholat. Apa sih payahnya sholat? Gak bisa kena air, boleh bertayang. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, boleh berbaring, telumpuk, telentang, pakai mata, isyarat. Kalau semuanya nggak bisa juga, lukiskan pergerakan sholat itu di dalam hati. Apalagi nggak bisa. Ini alasan dibikin-bikin. Subuh kesiangan, zuhur banyak kerjaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kan? Pengalaman. Makanya anak-anak bikin alasan. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya game badminton. Habis. Pak, kenapa nggak mau ke masjid berjamaah? Balas aku, masjidnya jelek. Mau geram najir dicantikin. Udah cantik Pak, panas, dibikin kipas angin. Saya pernah di Medan, Bu, pengajian maghrib ke isya, ku hitung kipas anginnya lebih banyak daripada orangnya. Apalagi alasan Bapak, kurang dingin, mak geram najir, minta donatur, bikin AC. Apalagi alasan Bapak nggak mau ke masjid, dingin banget. Alasan dibuat-buat. Adik-adik, bilang sama ayahmu malam ini yang nggak datang. Orang yang tidak sholat ayah hukumannya 12. 3 aja kata Ustaz. 1, seorang ayah yang tidak sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Buka kitab kecil Minhajut Talibin, syarahnya tengok.
Muqdil Muqtas Khotib As-Sardaini. Rukun nikah ada 5, Bu. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Orang masuk. Orang sekarang kalau mau nikah, booking keyboard dulu atau booking kuah? Keyboard sama ya di Medan gini. Dia mau keyboard wa ute dari Tanjung Balai, yang datang wa ulong dari Tanjung Pura. Di antara 5 itu ada namanya wali. Siapa wali? Ayah. Apa syarat menjadi wali? Adil. Apa lawan adil? Fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Kalau di Lubuk Pakam, Deli Serdang namanya PSDS. Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah yang jarang sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Ada mau menikahkan anak sebentar lagi, Bu? Bilang malaki, sholat malam. Dan sampai pakai wali hakim, malu nanti. 2, orang yang tidak sholat di dunia ini payah matinya. Kita ini, Bu, suka beradat, lupa berayat. Adat itu boleh selama cocok dengan ayat. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali mengarang kitab Al-Adabus Syar'iyyah jilid 150. Wa qala Ibnu Aqil fil Qulun, berkata Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Qulunnya, la yanbagil khuruju min adatin nasi illa fil haram. Tidak baik kita keluar dari adat dan tradisi masyarakat suatu tempat selama adat dan tradisi itu tidak menyalahi agama. Berarti kata kuncinya agama. Apa yang adat yang sering dibikin orang? Ada orang hamil, ditaruh di bajunya gunting kungku, kancing peniti, pentul, paku payung, paku beton, sampai paku bumi. Itu apa itu? Biar takut setan, Pak Ustaz. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan dalam bentuk doa untuk menjaga janin wanita hamil. Ali Imran 35. Uizuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Lebih yakin dia gunting kuku daripada ayat Quran. Itulah namanya beradat tapi tidak berayat. Menuju bulan. Ada orang bersedekah menuju bulan, 7 bulanan. Silakan. Muhyiddin Abi Zakaria dalam Al-Majmu'nya yustahabbul iksar minas shadaqati indal umuril muhimmah. Dianjurkan bersedekah pada setiap perkara-perkara penting. Siapa bilang 7-9 bulan gak penting sedekah? Semua perempuan mengiyakan, mendambakan, mencita-citakan agar lahir anak itu tidak sungsang, lahir dari jalurnya, tidak diopsin, tidak diseksio, tidak disesar, tidak dipakum-pakum keluarnya. Maka kata Nabi, bantu hajatmu dengan sedekah. 7 bulanan sedekah. Ini bukan suruh sedekah, laki suruh belah kelapa. Bila dibelah kelapanya lurus, lanang, laki-laki anaknya. Bila dibelah bengkok, wedok, perempuan. Gitu dibelah laki antara lurus dan bengkok. Apa namanya itu? Hah? Itu namanya manusia ACDC. Bisa baterai, bisa listrik. Ada orang payah mati, begitu juga. Kalau ada payah mati, gimana? Buka atap seng. Ukur dari buka atap rumahnya sampai 5 kodi, nggak mati-mati. Ambil daun kelor, limas, tak mati, Wak. Ambil daun keladi hitam, tampar, nggak mati. 3 dukun, 3 daun, tak mampan. Datang yang keempat, kau ambil daun pintu Masjid Ar-Rahmah, tuh tamparkan sekali. Itu seorang sakit, orang hidup pun lewat. Kenapa payah mati tidak sholat? Dek, kalau ada ayahmu di rumah tak sholat, berani engkau negurnya? Kau tegur dengan usiamu, jangan pula lantang bibirmu. Kau ya udah tua, kau nggak sholat. Dibogemnya lah kau. 3 yang ke dapur makan, mainkan lagu di sampingnya. Ayo. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun 1000, kalau tak
sembahyang. Ayahmu pasti kasih jempol 2, mantap lagunya. Nah iya, karena nggak sadar dia yang disindir. 3 tahun ke depan, mainkan di sampingnya. Walaupun hidup 1000 tahun. Tinggi dia tidur, mainkan di sampingnya. Walaupun hidup. Tinggi dia nonton TV, masuk ke dalam TV kalau bisa. Kalau kau tengok matamu merah, biru, cepatlah kau lari. Bu, oh bu, ibu kalau ku panggil nyaut-nyaut lah sikit. Bukan begitu, biar tahu aku di situ masih ada tanda kehidupan. Diam-diam lewat. Tere dulu, bu. Kebahagiaan itu bukan materi. Ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk, tapi tak mampu membeli tidur yang nyenyak. Saya tanya dulu ibu, sekarang kan tempat tidur orang bukan lagi dalamnya, tapi air. Jadi kalau tidur sekarang kayak di atas ombak, makanya selalu bangun pagi muntah terus, mabuk. Ya, sekarang bu, mencari tidur nyenyak berat nggak? Berat. Pertanyaannya cuma satu, di mana kita bisa tidur nyenyak hari ini? Di pengajian. Betul nggak? Betul nggak Pak? Coba tengok dengar ceramah nyender-nyender layar 10 menit. Ya aku bu, terus terang aja. Kalau ada yang dengar saya ceramah sampai titir, senang kali ku rasa bu. Berarti aku sukses dari Medan. Lanjutkan. Cuman ku ingatkan, mati dan tidur tuh nggak jauh beda. Orang tidur ruhnya dicabut, kalau dipulangkan sadar, kalau ditahan mati. Jadi kalau ada orang dengar pengajian, tertidur, terjatuh, itu berarti ruhnya naik turun. Udah ada belum? Hati-hati yang nyender-nyender ya. Langsung ketakutan ibu. Nah, yuk. Yang ketiga, orang yang gak sholat di dunia ini, dalam kubur bersangatan siksanya. Bu, kalau kita mati masuk dalam kubur, kira-kira malaikat bertanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Udah pernah kau merasa rubah? Ya kan gak salah ditanya-tanya, ya kan? Saya ceramah diundang Bupati Mandailing Natal di Masjid Nur Alam Nur di Godang ulang tahun Pemkab. Habis saya ceramah, salah satu santri dari Mustofawiyah mendatangi saya. Bang, boleh bertanya? Apa mau kau tanya? Kalau kita mati masuk dalam kubur, malaikat bertanya pakai bahasa apa? Karena yang nanya orang Mandailing, ku jawab bahasa Mandailing lah. Aku bilang, Ustaz jangan main-main lah. Aku tak main-main. Dalam Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, dalam Fathul Majid Syekh Nawawi bin Umar Al-Jari As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi, dalam Hasya Al-Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri, satu lagi dalam I'anatul Talibin Syekh Sato Ad-Dinyati Al-Misri, dalam Tuhfatul Hadith atau Hasya Al-Bujurami Al-Khatib Syekh Sulaiman Jamal Al-Bujurami dikatakan wa yas'alani kulla ahadin bi lughatihi ala sahih, ditanya setiap mayit dalam kubur menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan bahasa asal si mayit. Kata orang Padang, Ustaz, bisa rupanya malaikat bahasa Padang? Enteng. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Misal adik-adik yang mati orang Padang, datang malaikat dengan bahasa Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Tuhan Allah bilang? Datang si Buyo, Allah menggadang. Datang malaikat rancak benar. Jangan dapat pikir karena aku berseloroh-seloroh menyampaikan yang enggak punya dalil. Dalam tafsir Sawi Imam Malik Sarah dari Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, satu soal ditanya bisa terjawab dalam kubur. Siapa Tuhanmu? Allah. Malaikat merangkai kata di dalam doa, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Itulah raudhatan min riyadil
jannah. Tapi kalau baiknya nggak sholat, malaikat datang dengan wajah yang paling jelek, hitam legam. Jangan serius sekali menengok aku. Yang mentara hitam gini menengoknya. Macam lakinya nggak hitam aja. Sekarang bu, sekarang punya laki hitam beruntung loh. Sekarang daftar tunggu mencium yang hitam-hitam itu 23 tahun di Medan. Hajarul Aswad. Berangkat haji pun ibu belum tentu bisa mencium Hajarul Aswad. Beruntunglah ibu jadi perempuan. Wa fi riwayatin, sekali mencium suami pahalanya seperti mencium Hajarul Aswad. Apalagi lakinya hitam, Hajarul Aswad itu. Ayahmu hitam tak? Begitulah jujur. Makmu aja nggak jujur. Malu dia lakinya hitam, anaknya aja berjujur. Ayahmu hitam. Ibu lakinya hitam, diam semuanya. Nah, ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, balik kita ke pangkal. Kalau mereka tidak sholat, malaikat datang dengan wajah yang paling seram. Marabbuka, orang mendiling nampaknya. Satu soal saja tak terjawab dia. Aku tak mau menceritakannya, takut aku kok berkenaan dengan azab. Luar biasa. Luar biasa. Kalau sekiranya Allah mendengarkan cerita itu, sekali dipukul sama malaikat yang tak sholat itu, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, jagat raya ini, mendengar cerita orang yang dalam kubur, kecuali manusia. Makanya jutaan, mungkin miliaran manusia dalam kubur sana, Bu. Dia ingin hidup ke dunia ini hanya minta waktu barang sejenak untuk sholat. Kita waktunya banyak, sholat malas. Dengar kalian? Dengar kan? Ulah. Jadi Bapak, jangan sampai tidak. Ustaz, kau tahu aku siapa? Aku ini orang pasaran. Gimana aku mau sholat? Rupanya melaksanakan sholat itu harus jadi orang baik. Biar aku jelaskan. Ittihaqus syara'atul muttaqin syara' Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Suatu hari ada seorang sahabat yang sholat. Sahabat nih Bu, rajin sholat, maksiat pun rajin juga. Istilah kita, sholat, berjudi ya juga. Emak-emak sholat, bibirnya lancip ya juga. Kan ada kayak gitu kan Bu? Ada nggak? Apalagi Allah sekarang kita tengok mencerita orang banyak lagi wirid Yasin, baca Yasin, sholawatan, dengar ceramah, pahalanya nggak karuan. Itu makan lontong habis semua pahalanya. Wah, merasa ke lontongnya, iya asin kan? Datang kawannya kena setan lagi. Coba kau perhatikan semangkanya. Kenapa Wak? Bisa dibikin kipas-kipas. Rupanya tipis sekali, potongnya pakai cutter. Untung aku tengok semangkanya tadi di situ di meja tak tipis. Kau kena cerita itu panitia. Pak Marzuki silakan dengarkan. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sahabat Nabi yang sholat ini apa tadi? Rajin sholat tapi maksiat rajin juga. Datang sahabat yang lain, sakau ilan Nabi, mengadu kepada Nabi. Ya Rasul, itu sahabat kau yang sedang sholat itu rajin sholat, tapi kerjaannya tak terceritakan. Bukan marah Nabi sama dia. La ba'sabi, kata Nabi, tidak ada masalah. Inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Seminggu, sebulan, berbulan-bulan. Pemuda yang rajin sholat, rajin maksiat tadi, betul-betul menjadi orang yang baik. Apa kata Nabi? Alam aqul lakum. Karena aku dah bilang sama kalian, inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Apa arti ucapan Nabi ini, Bu? Cuman satu. Dengar ini semua ya. Melakukan kebaikan tidak harus menjadi orang baik. Sholat. Melakukan sholat tak harus menjadi orang baik. Jadi kalau enggak baik-baik, Bapak sholat. Sholat aja walau belum baik. Suatu hari secara kontinu terus-menerus dia melakukan sholat itu. Allah Pak yang janji.
tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Ibu, memakai jilbab nggak dituntut menjadi wanita yang baik. Jadi kalau ibu nggak baik-baik, nggak pakai jilbab, pakai aja jilbab kalau bibirnya masih lancip. Aku teringat bibir, nah, teringatlah jatuh. Ini sebenarnya ini tanggal 6 Sya'ban atau tanggal 7? Hitung-hitunganlah kita. Iya, tadi kuliah subuh aku di Medan, tahu ku 6 di sini 7, apa beda ini perhitungan kita? Beda mataharinya ini. Tanggal berapa pun jadilah. Sya'ban itu, ini kan di 2 bulan ini bulan yang diintip, Bu. Rajab, ya. Ingatkan aku nanti tentang jilbab ya, Bu. Ku palingkan dulu sebentar, mumpung aku teringat. Rajab itu salah satu dalam Quran yang disebut dengan Ashurul Hurum, atau bulan-bulan yang diharamkan. Haram dalam ayat itu bukan haram dalam kajian fikih. Haram menurut fikih apa? Bikinnya berdosa, meninggalkannya berpahala. Salah satu pakar tafsir Madinah, almarhum Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya, Summiat Huruman, disebut dia dengan bulan haram. Bulan haram itu kata Nabi 3 berurut, 1 terpisah. Mana yang berurut? Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram. Yang berpisah Rajab, Rojab, Rejab. Sama lah itu, hanya perkara bibir ajanya. Orang Arab Rojab, orang Indonesia Rajab, orang Jawa Rejab, orang Mandailing Rojab. Sama aja itu. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, Summiat Huruman disebut dia dengan bulan haram li'annaha mu'azzamatun muhtaramatun, karena dia adalah bulan yang mu'azzamatun, yang diagungkan, muhtaramah, yang dimuliakan. Tatada'atu fihat ta'atu, bukan bulan yang dianjurkan, meningkatkan bukan hanya kuantitas tapi kualitas ketaatan. Tatada'atu fihat ta'atu wa yahrumul qitalu fiha, dan dia adalah bulan yang dilarang qital, bunuh, artinya perang. Perang itu kan nggak cakapan, putus silaturahim. Istilah kita lu gue. Berarti bulan Rajab ini bulan damai. Damai itu rukun. Rukun apa? Rukun bebini. Pak, rukun bebini apa? Jangan Bapak marah-marahi bini-bini ini. Cocok, Bu? Semangat kali. Jangan Bapak marah bini-bini Bapak nih. Kayak manapun keadaan bini Bapak, itulah bini Bapak. Cocok, Bu? Ini kok semangat kali, terzalimi semua ya? Ini kadang-kadang ayah-ayah niatan, Bu. Kalau udah merepet sama istrinya, main fisik. Bukan main tangan. Di dasar kau bini jelek, hitam, pendek, apalagi gemuk, bawa belacan. Ya Allah, dulu dipuji-pujinya, sekarang dihinanya. Betul, Bu? Berarti banyak bini terzolimi malam. Pak, aku nasihatku sama Bapak satu aja. Ini istri-istri yang kita repet ini, Pak, yang kita marah ini, tipenya ada 4. Bapak tengok bini Bapak tipe nomor berapa? Ada istri itu gitu dimarahi, gara-gara diam aja. Gara-gara diam aja. Sikit pun nggak terpengaruh. Ada kayak gitu bini? Wih, jadi bulan-bulanan lah itu, Bu. Ada lagi yang kedua, gitu dimarahi, melo. Dia nggak marah, tapi sedih. Ada kan? Masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu. Ngapain, Ustaz? Lilin-lilin putih, katakan padanya. 4 meter air mataku. Kata anaknya, Mak, kata ayah makan, biar aja Mamak mati. Meraja. Ada. Ada lagi tipe istri yang Bapak marah itu melawan. Ini lebih bagus daripada diam-diaman gak jelas. Mohon maaf ya, agak kasar ngomongnya ya. Mohon maaf ya. Dasar kau bini tak berotak. Kau yang tak berotak. Ada. Yang mana orang itu? Oh enggak ada. Bela. Yang Bapak waspadai istri nomor 4.
pendendam. Dasar kau gini tak terajar, begini kau begini. Diam aja dalam hatinya, kapan kau nggak butuh aku? Suatu hari rupanya suaminya dapat musibah dari Allah, gak mereng bibir itu ke kiri sikit. Apa yang terjadi? Rupanya bapak tuh ngasih kode dari tempat tidur. Turun. Datang dia, sabar bang, sabar. Oh ini udah sakit pun bandel juga. Saatnya aku balas dendam. Apa bang? Apa? Mau turun? Itulah waktu kau sehat, kau mati aku, kau hina aku. Kau bilang aku jelek, pendek, hitam, gemuk, bok belacan. Butuh juga kau yang gemuk-gemuk ni. Apa? Mau turun. Tak sungguh-sungguh bapak. Ada kayak gitu di sini, yang mana orang? Enggaknya, apa jangan macam-macam sama bibir, kata. Ini semua apa? Rukun ini. Apa lagi? Rukun bersuami. Bu juga. Bapak ibu pun ku tatar juga malam ni. Dan ibu bete aja. Laki-laki itu paling tak suka direpeti. Aku yang mewakili malam ini. Jadi bu baik-baik aja. Ada sahabat dan ketika sejarah Uhud, dalam hadis Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada seorang sahabat mati di medan perang. Kata Nabi, jangan dimandikan, jangan dikafani, biarkan baju perangnya menjadi kain kafannya karena surga telah menantinya. Mendengar jawaban Nabi itu, ada ema-ema iri, pulang dia ke rumahnya, dibawanya pedang. Datanginya Nabi, ibu mau kemana? Perang. Mau ngapain perang? Saya mau masuk surga, mau mati sakit seperti anak muda itu ya Rasulullah. Kata Nabi, mau sakit? Mau. Masih punya laki? Punya. Gak usah ikut perang. Datangi lakinya. Apa yang kulakukan ya Rasul? Enak aja jawab Nabi. Sayangi dia, cintai dia, jangan pernah kau sakiti hatinya. Ya, enak kali lah jadi perempuan nih. Kalau ada istri mati patuh pada suaminya, matinya syahid. Kalau ada istri mati nggak patuh pada suaminya, matinya offside. Ya ibu lah, mau syahid atau offside? Rukun belaki. Apalagi rukun beranak. Ini anak ini cobaan ini bu. Ada anak yang baik, ada yang kurang baik, ya kan? Ada anak yang bikin awak panjang umur, ada yang bikin awak mati. Itulah anak gilingan. Tapi itu amalan gilingan. Apa jadi dihajarnya lembek, lengkuas, hajar, lembek, jaga, keras, lembek. Inilah anak yang suka menggiling otak ayah homaknya. Ya beli Honda pula kau bilang, sewa rumah pun tak terbayar lagi. Kalau tak kalian berikan aku Honda, nggak mau aku kuliah. Dibelilah demi anak, bukan kontan. Kreditnya. Orang ayahnya kerja di PT 3 roda. Yang 2 bannya di kanan, 1 di kiri. Dibelilah sepeda motor tuh. Kaca spion bagus-bagus, copot. Knalpot gone, stiker ganti. Diajak balap. Ngek, menang sekali. Ngek, 2 kali. Lupa dia pepatah. Sepandai-pandai tupai melompat jatuh. Ini ketiga kalinya. Apa yang terjadi? Honda rusak masuk dealer, anak mati masuk kubur, omak jantungan masuk rumah sakit, si ayah di rumah kesurupan. Gara-gara siapa itu? Inilah macam-macam apa sama makmu. Kayak gitu sama maknya. Kalian jangan melawan orang tua ya. Dengar. Di Medan 2014, 2 hari sebelum Idul Fitri, di Jalan Pelangi, Simpang Stadion Teladan, seorang ibu menyumpahi anaknya menjadi anjing. Mau kalian disumpahi jadi anjing? Bagus. Ini mau jadi tentara dia berarti. Awas kau besok kalau makmu ya. Heboh Medan. Tahu dia anaknya di dalam kamar, dipanggil nggak nyaut bu. Emosi dia. Dasar kau anak anjing. Nggak keluar juga. Ditengoknya di atas tempat tidur anaknya ada anjing pingsan. Tolong,
anakku jadi anjing. Heboh Medan, macet SM Raja, ramai Jalan Pelangi, media kertas, media gelas, sibuk mencatat, viral di media sosial. Ada apa? Ada anak disumpah emaknya jadi anjing. Keesokan harinya koran waspada memberi informasi, ternyata anaknya entah kemana-mana anjing tetangga yang masuk ke kamarnya. Lawan. Biar kita tengok besok pagi. Nah, enggak ini ngomong ini doanya makbul, kutubnya manjur. Sampuraga di Panyabungan, si Mardan di Tanjung Balai, Maling Kundang di Padang, tiga-tiganya jadi batu. Siapa yang mendoakan, Bu? Nah, kalau ada anak ibu kurang-kurang akhlaknya, doakan dia baik, jangan emosi. Kalau udah marah, keluar nama-nama binatang itu dari mulutnya. Jangan kayak gitu ya, Bu. Bu. Nah, dah, boleh. Rukun belaki, rukun bebini, rukun beranak, rukun apa lagi? Rukun bermuamalah. Oh, jangan iri nengok orang ya. Kalau ibu jual lontong kurang laris, dia laris, sabar. Enggak ada rezeki yang tertukar, Bu. Laki yang tertukar yang ada. Di Indosiar, ku menangis. Ini apa dia? Kalian kalau kayak gitu cepat kalian. Oke, Bapak Ibu, apa kaitannya tadi dengan Ramadan? Kan tadi ke bibir tingginya kan? Dalam Hasyiah Al-Baduri dikatakan, laisal musabu man farakal ahda. Bukanlah musibah itu orang yang kehilangan apa yang dicintainya. Cinta apa kita? Cinta laki, mati, ganti. Cinta bini, mati, ganti. Oh, sama ribut sama orang hidup aja boleh, apalagi udah mati. Ini kan ceritanya udah mati. Cinta anak mati, reproduksi lagi. Cinta harta habis, jualan ke balik. Lontong pagi, lontong siang, lontong sore, lontong malam, sampai lontong subuh. Cinta jabatan, dua gendangnya, pensiun kan administrasi atau pensiun dari dunia. Itu bukan musibah. Kita akan melaluinya. Wa minhum man qada nahbah wa minhum may yantazir. Ada yang pergi, ada yang menunggu. Yang pergi lepas dengan keikhlasan. Boleh menangis silahkan, tapi jangan kelewat batas. Karena yang pergi takkan datang untuk kembali. Kita yang datang belum pergi. Man daqala al-qabra bila zadin, faka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seperti menyeberangi lautan tanpa kapal. Syekh Nawawi mengarang kitab Nasai'ul Ibad min Istidlalil Yaumil Ma'ad. Innal arda tunadi kulla yaumin bi asrin karimatin wa taqulu. Sesungguhnya setiap hari tanah itu, kubur itu, bumi itu menjerit memanggil orang hidup 10 panggilan. Satu di antaranya tas'al ala zuhri wa masiruka fi batni. Suka-suka kaulah berjalan di atas punggungku, tapi jangan lupa teman, kelak ke dalam perutku kau akan kutelan. Itu bukan musibah. Walakinnal musabah man haruma alaihi sawab. Adapun musibah yang paling besar dalam hidup seorang muslim adalah orang yang mati-matian melakukan ibadah. Kuharamkan kau mendapat pahala-Ku. Salat tak tinggal, puasa tak tinggal, sedekah ringan tangan, baca Quran bejus-jus, nggak ada kurangnya. Kurangnya cuma bibir nih. Apa tadi namanya? Lancip. 1000 kali kau berzina, kata Nabi dalam Tazkirah Al-Qurtubi. 1000 pintu taubat Allah bukakan untukmu. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah masih menerima taubat seorang hamba ketika ruh belum menyesak di tenggorokannya. 1000 kali kau berzina, 1000 pintu taubat Allah buka untukmu. Tapi sekali kau fitnah, kau gibah, kau ceritai, kau zalimi orang dengan lisanmu, jangan engkau bermimpi, kata Allah, seluruh kebaikan yang kau lakukan akan kuberikan kebaikan sebelum kau minta kerelaan hati orang yang pernah kau zalimi. Vertikal enteng, horizontal yang susah. Bukan kasih waktu semenit, tetap-tetapan dulu, Bu, tetap-tetapan. Mana yang pernah diceritai, dipitnah, dizolimi, ngutang nggak bayar-bayar, minjam nggak balik-balik. Aku istirahat. Cepat, Bu. Ini mau Ramadan ini, gak usah bangga, hebat pahalanya, puasanya.
Kalau sama tetangga nggak cakapan, nggak ada itu. Dengar kalian adik-adik? Hei, buka lapak pula orang tulis itu. Nanti, adik-adik, nanti kalau Ramadan datang ke mes, tapi jangan kalian kalau sholat masjid suka ribut nggak? Serius? Aku kadang-kadang depan rumah itu masjid loh, Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya anak yang paling kecil yang 3 tahun dulu mau ke masjid aja, jangan. Mau ke masjid aja, jangan. Nanti ada masanya disensor dulu di rumah. Percuma Ustaz tidak dikasih anaknya ke masjid. Udah, nanti kalau ke masjid jangan ribut, jangan jangan jalan-jalan. Betul. Aku imam diganggu kawannya dia, mau minta perlindungan dia. Itu yang imam itu papaku itu ya. Gak yakin kawan-kawannya, datang dia jadi DLLAJR sampai ke depan, Bu. Dilintasi sama, dipegangnya Pak, itu lagi baca Al-Fatihah. Kurasa makmumnya, Ustaz ngasih tahu orang nomor 1, anak kau lebih parah lagi. Jadi aku nggak pernah marah Bu kalau ada anak-anak ribut di masjid, ku biarkan. Kadang-kadang aku malas jadi imam, cepat-cepat Bu. Udah takbir baru aku datang. Anak-anak itu kan kalau pertama takbir masih bagus itu. Gitu Fatihah, mulailah udah kayak lalat itu. Datang aku, Ustaz datang. Ayolah, kau pura-pura sholatnya tahu aku bilang, halus kepada, jangan ribut. Jangan rajin kemas. Kalau ada anak-anak ribut biarkan Pak, asal masih terkontrol ributnya. Kenapa? Kalau bapak marahi dia, bapak keluar mata bapak memarahinya kayak gini, ditandainya. Asal pergi ke masjid, ada bapak itu enggak ya? Kalau ada bapak tak ke masjid, apa yang terjadi? Kalau tak ada lagi jeritan anak-anak di masjid 20 tahun ke depan, sunyilah Masjid Ar-Rahman. Biarin aja lah. Ala ibu pun dulu waktu kecil lebih parah daripada orang itu lagi. Yakin aku itu. Orang itu aja lah, ibu dulu makanannya daun ubi. Orangnya sekarang burger. Apa lagi? Mukanya luar biasa rasanya. Makanya Jailani jalan sana jalan sini. Ada Pak Jailani di sini? Nggak ada kan? Nah, balik. Bu, balik ke pangkal. Apa kajiku tadi? Jilbab. Memakai jilbab itu nggak harus menjadi orang. Pakai aja, orang belum baik. Suatu hari karena rutinnya dia berjilbab, aksesoris keislaman itu akan membuat dia malu untuk bermaksiat. Paham ya? Bersedekah itu nggak dituntut ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas nggak sedekah. Sedekah aja, walau kadang-kadang masih mau pamer-pamer sedikit. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan ini, kita berada pada bulan Sya'ban hari ini. Sya'ban itu ruah, air yang penuh masih ditumpahi, namanya ruah. Melimpah ruah, maka melimpah ruah kebaikan. Inilah pra olimpiade, Piala Dunia, pranikah. Hari ini Ramadan. Mulai ringan-ringankan tangan bersedekah. Kalau bapak berangkat umroh, berangkat haji, di belakang kuburan Nabi itu ada pilar kecil, atau di situ ada dulu tiang tahajud. Payah kita ke situ ya. Jadi dulu Nabi itu setiap hari mengajar Ashabul Kuffah. Ashabul Kuffah itu sahabat-sahabat Nabi non Mekah, atau Madinah, dari Yaman, dari Syria, dari Mesir, datang ke Madinah khusus talaqi, belajar langsung berhadapan dengan Nabi. Jumlah mereka ulama berbeda pendapat. Di antara mereka yang terkenal namanya Abu Zar. Abu Zar itu ahli Quran, ahli hadis, tapi miskin. Setiap Nabi cerita sedekah, takut dia berikrar pulang dia. Tapi itu salah satu bentuk keistimewaannya, dia bisa melihat yang di belakangnya sejelas dia melihat yang di depannya. Sebelum ku jelaskan ini, Dek, sini dulu. Sini, serius. Ya, bantu dulu Ustaz. Sinilah biar Ustaz kasih tahu.